Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah sahabat mendengar bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang yang menghina orang miskin yang taat? Akan tetapi hal yang demikian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga penghina yang tadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah. Ada seorang hartawan, hidupnya bahagia dengan istrinya yang sangat cantik. Rumahnya gedung yang megah, lengkap dengan segala macam kebutuhan hidup yang mewah. Pekarangannya luas, ditumbuhi oleh pohon-pohon buah-buahan yang subur, lalu dikelilingi oleh tembok keliling yang tinggi. Setiap hari makanannya mewah, tak pernah merasakan kekurangan sedikit pun. Akan tetapi, kehidupan yang demikian membuat dia berhati keras, tidak mau kasihan pada orang lain. Perasaan takabur selalu bersarang dalam hatinya, yang apabila dia melihat orang miskin, hatinya terasa jijik dan menghinakan orang lain. Pada suatu hari, ketika dia sedang makan siang bersama istrinya, dia mendengar ucapan salam dari luar tembok. Lalu dia menyuruh istrinya melihat orang yang datang itu, dan istrinya yang diperintah terpaksa melepaskan nasi dan ayam panggang yang ada di tangannya. Lalu si istri melihat ada pengemis mau masuk minta rezeki. Pengemis itu kelihatannya bersih karena taat beribadah. Walaupun pakaiannya penuh tambalan, tetapi wajahnya berseri-seri dari cahaya wudhu dan sujudnya setiap waktu. Alangkah kasihannya wanita itu melihat pengemis yang hampir-hampir tak bertenaga itu. Maka diberitahunya lah suaminya bahwa ada pengemis mau minta rezeki. Timbullah rasa benci dan jahat orang kaya itu setelah diberitahu bahwa orang datang itu bukan sesama kayanya, melainkan seorang pengemis. Kedatangannya bukan untuk menambah harta, tetapi untuk mengurangi hartanya. Maka dengan kasarnya dia berkata pada istrinya, "Tutup pintu gerbang itu, jangan biarkan dia dekat-dekat kemari, biarkan saja dia mati kelaparan." Lalu istrinya yang setia itu dengan hati luluh terpaksa menutup pintu karena diperintah oleh suaminya. Air matanya berlinang karena kasihan kepada pengemis, tetapi apa yang mau dikata, dia cuma diperintah oleh suaminya. Kemudian pengemis itu pun terpaksa mengangkat kaki meninggalkan tempat itu dengan hati pedih, bagai diiris dengan sembilu. Dia berurai air mata sambil menuju ke rumah yang lain. Dia bersabar menunggu keputusan Allah buat dirinya. Lalu berkatalah dia dalam hatinya, "Mengapa orang itu sampai hati memperlakukan aku begitu kasar? Padahal kalau dia tidak mau memberi, aku tidak akan memaksa. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui perlakuan hambamu pada diriku." Sahabat beriman, berkat kesabarannya, maka dia mendapat rezeki yang agak banyak. Rezeki itu dia pakai menjadi modalnya berusaha. Karena kejujurannya dalam berniaga, maka dalam tempo beberapa tahun saja dia dapat membangun rumah mewah dikelilingi tembok yang tinggi. Hidupnya menjadi bahagia tidak seperti sebelumnya. Lalu mulailah banyak orang yang mengaku bersaudara, tidak sedikit yang mengaku misan. Padahal sewaktu dia menjadi pengemis, seorang pun tak sudi menoleh, apalagi mengaku menjadi keluarga. Sebenarnya yang diakui saudara adalah gedung yang mewah, yang diakui misan adalah uang yang banyak. Sewaktu pohon sedang meranggas, orang tak mau mendekat, malahan mau menebang. Tetapi bila mana pohon sudah rimbun, apalagi buahnya lebat dan sudah ranum, disitulah orang berkumpul pagi sore. Adapun orang kaya yang menyuruh istrinya mengusir pengemis itu, dapat pula balasan atas perbuatannya itu. Pertama kali, dia merasa tidak puas dengan istrinya. Akibatnya sering terjadi perang mulut, lama-lama meningkat menjadi perang cendol, dan akhirnya tak dapat dikendalikan lagi, meluncur ucapan cerai dari mulutnya. Keduanya berpisah, yang wanita berpindah ke rumah orang tuanya. Lalu karena dia janda muda lagi cantik, banyaklah orang yang merasa tertarik padanya. Sehingga pada suatu ketika, dia dilamar oleh seorang kaya. Dia diajak kawin, maka dengan takdir Allah, kawinlah dia dengan orang kaya itu. Rupanya nasib baik bagi si wanita berkat jiwa kasih sayang yang ditanamkan ayah bundanya sejak kecil. Dari orang kaya pindah ke orang kaya lagi. Maka pada suami yang kedua ini, dia dapat menikmati hidup yang lebih bahagia dari semulanya.
Sedangkan bekas suaminya yang tadi semakin ngawur hidupnya, kehidupannya semakin merosot. Dalam tempo beberapa bulan saja, harta bendanya sudah terjual. Lama-lama tanahnya tergadai semua. Akhirnya, karena ekonomi yang morat-marit tak ada yang mengendalikan, terjual pula tanahnya semua. Tinggallah rumah dengan pekarangannya saja. Tetapi itu pun lama-lama terjual pula. Maka hiduplah dia menjadi pengemis yang tidurnya di emper-emperan toko dengan pakaian compang-camping penuh dengan tambalan. Kelihatannya kotor dan menjijikkan. Pada suatu hari, pengemis kumal itu pergi mengadu nasib menuju rumah seorang kaya. Dari luar tembok dia mengucap salam. Kemudian tuan rumah dengan istrinya sedang makan siang, menikmati nasi dan ayam panggang. Orang kaya itu menyuruh istrinya melihat orang yang datang itu. Istri yang setia itu bangun lalu melihat ke pintu gerbang. Dilihatnya seorang pengemis berdiri meminta rezeki. Lalu wanita itu segera memberitahu suaminya bahwa ada seorang pengemis. Orang kaya itu merasa kasihan. Disuruhnyalah istrinya mengajak pengemis itu masuk. Tetapi pengemis itu tidak mau. Maka dibungkuskannya lah nasi dengan lauk pauk yang cukup. Kemudian istri itu memberi pengemis yang sedang menunggu di luar. Akan tetapi, dengan tiba-tiba wanita itu menangis lalu kembali kepada suaminya. Lalu suaminya bertanya, "Mengapa kamu menangis? Apakah kamu sayang nasimu yang disedekahkan itu?" Lalu si perempuan itu menjawab, "Tidak, saya sudah biasa bersedekah, tetapi pengemis itu adalah bekas suamiku yang dahulu. Saya kasihan." Kalau pengemis yang kamu berikan makan tadi itu bekas suamimu, maka ketahuilah bahwa suamimu yang sekarang ini adalah pengemis yang kamu usir dahulu. Kamu tutupkan pintu gerbang atas perintah suamimu itu, kata suaminya. Barulah wanita itu mengetahui keadaannya sudah terbalik 180 derajat. Suaminya yang dahulu sudah menjadi pengemis dan pengemis yang diusirnya dahulu sudah menjadi kaya dan langsung menjadi suaminya yang sekarang. Sahabat beriman, oleh karenanya janganlah menghina orang bagaimanapun tinggi dan kaya kita, karena Allah tidak senang kepada orang yang suka menghina. Orang yang dihina kalau bersabar dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sebaliknya orang yang menghina akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.